Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fahmi Amada Pandi dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12330300052. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pendaftaran perselisihan hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Hingga Rabu siang, tercatat sudah ada 296 permohonan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 143 diantaranya mendaftarkan permohonan melalui daring. Dalam catatan MK, permohonan yang terakhir masuk berasal dari Kabupaten Intan Jaya dan Paniai. Namun demikian, permohonan masih bisa bertambah hingga akhir penutupan pada Rabu tengah malam. Saat ini, pemohon yang sudah mendaftarkan, sebagian diantaranya masih melakukan koreksi syarat-syarat administratif. Selanjutnya, MK akan menggelar sidang pemeriksaan permohonan pada 24 hingga 31 Desember. Sebenarnya untuk pelaporannya kami sudah laporkan 3 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun PKPU. 3 hari setelah penetapan kami sudah melakukan secara online. Nah, ini kami dalam posisi perbaikan lembar berkas ya. Ramai-ramai membagikan gambar burung Garuda dengan tulisan peringatan darurat. Berdasarkan rujukan penggalan video yang beredar, tayangan ini diberlakukan sejak era Orde Baru untuk memberikan peringatan kepada warga soal potensi bahaya ataupun kondisi darurat. Gambar Garuda biru awalnya dibagikan oleh akun Instagram kolaborasi narasi Newsroom dengan Narasi TV, Najwa Shihab dan juga Mata Najwa. Gambar ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada 2024 yang menyatakan bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPR untuk mengajukan calon kepala daerah. Putusan MK ini pun menuai banyak perhatian karena membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mencalonkan kepala daerah tanpa perlu kursi di DPR. Sebelumnya pada Rabu 27 Maret 2024, kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah menyampaikan tuntutannya kepada kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kamis 28 Maret 2024, giliran kubu Prabowo Gibran yang menyampaikan pembelaannya. Menurut teman-teman, apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Mari kita bahas. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK juga memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, memutuskan pembubaran partai politik, serta memberikan putusan terkait kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Pengertian Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan untuk menjaga agar pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945, serta memutuskan sengketa konstitusi lainnya. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan serta tata cara pembentukannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut tentang struktur kewenangan dan prosedur operasional MK. Dengan dasar hukum tersebut, MK memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menjaga kesesuaian setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konstitusi yang ada. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.